Mau nanya saudara Ayah aja kapan rencananya meninggal dunia, itu aja. Kapan rencananya meninggal dunia? Iya. Semua dengar sini semua. Iya. Kapan rencananya meninggal dunia? Saya belum bisa mati. Belum ada orang yang datang bunuh saya. Kalau ada orang yang datang bunuh, boleh mati. Oh, kalau gitu. belum ada orang yang datang bunuh, belum mati semua. Oh iya, sama seperti Yesus berarti ya. Kenapa? Sama seperti Yesus. Yesus kenapa? Nanti ada orang yang bunuh baru mati dia kan ya? Atau gini aja deh, gini aja. Ayah boleh nggak kita diskusi ringan? Oh, diskusi sama semua. Aduh, boleh aja. Iya, tentukan tema yang paling berat lah. Yang penting jangan ayat dibaca lain saja. Ayat lain dibaca lain, ya. Yang penting kecepatan nanti, mulut, iya kan? Kalau ya? Saya keliru baca data, tinggal kamu luruskan. Yang penting kecepatan mulut. Ya, silakan. Ayo, tentukan tema apa temanya. Nah, oke. Temanya apa? Saya tanya ke kamu aja. Kamu tema kan dulu, tema dulu. Tentukan tema dulu supaya kita bisa kasih edukasi. Oh, jangan. Nggak bagus itu, nggak mendidik itu namanya. Kasih Islam ke kamu. Itu namanya nggak mendidik. Kalau kita hanya bertanya, tentukan tema dulu. Habis mendidik. itu Apa itu mendidik? Habis itu kemudian kita saling tanya gitu. Jangan mute lah. Kalau mute saya malas. Masya Allah. Barakallah fiq. Ya silakan temanya apa gitu, temanya apa? Tentukan dulu temanya Mang Ayah. Yang bikin tema. Berat nanti kalau saya bikin tema berat nanti. Berat. Tidak ada yang berat untuk orang Kristen. Oke, baik. Untuk orang Islamnya berat. Oke, baik. Temanya satu Tuhan. Itu aja. Satu Tuhan di mana? Di Islam atau Kristen? Ya, satu Tuhan. Bicara Tuhan, Islam dan Kristen punya Tuhan berbeda. Jadi jangan samakan Tuhan Islam, pandangan Islam ke Kristen. Nanti gak nyambung. Ya, makanya kita bahas, bro. Gitu. Kita bahas pelan-pelan. Kan gak apa-apa toh. Kan saya tanya satu Tuhan untuk Islam atau untuk Kristen. Nah, itu Anda harus Tuhan itu pencipta langit dan bumi itu kan cuma satu. Lagi Anda tidak paham. Belum diskusi aja. Masih menentukan tema aja nggak paham. Kamu pikir di dunia ini ada dua Tuhan gitu? Lah memangnya kamu pikir ada berapa Tuhan? Cuman satu Tuhan kan? Salah. Hah? Salah Anda. Ada berapa Tuhan kalau gitu? Ada 6. Di Indonesia itu ada 6 Tuhan. Bukan begitu maksudnya. Itu fakta. Kenapa salah? Tuhan itu satu. Antara Islam, 308 antara Islam dan Kristen ada yang salah sembah, ada yang tidak menyembah kepada Tuhan, gitu loh. Kok kayak anak TK sih? Jangan mute giliran saya. Kok kalau Anda bilang antara Islam dan Kristen berarti ada 2 Tuhan dong. Cuman ada satu Tuhan, saudara. Dua Tuhan. Kalau Anda bilang Islam dan Kristen ada 2 Tuhan di situ. Tuhan yang sebenarnya itu cuma satu. Jangan mute. Santai. Tuhan sebenarnya itu ada satu. Itu kan menurut kamu. Kenapa orang ini? Tuhan itu cuma satu. Siapa yang bilang Tuhan satu? Itu kan kamu yang ngomong. Masa saya mau percaya sama kamu? Coba saya tanya Pendeta Yunus. Saudaraku Pendeta Yunus, Tuhan itu ada berapa yang sebenarnya? Coba Pak Pendeta, di Indonesia ini ada satu. Tuhan berapa? Jangan-jangan saya diskusi sama anak TK ini. Anda yang anak TK. Pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Tidak usah pakai Pak Pendeta, saya aja. Pak Pencipta langit dan bumi. Pak Pendeta punya ilmu terlalu tinggi untuk Anda. Pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Hanya saja di antara kita ada yang tidak menyembah kepada pencipta tersebut. Ini yang kita ingin bahas. Apakah Islam atau Kristen yang salah sembah? Itu yang mau kita bahas. Gitu kawan. Giliran saya. Silakan. Dan saya jangan mute ya. Kau kan tadi bertanya kepada saya, Tuhan ada berapa? Saya jawab ada 6.
Karena kita hidup di Indonesia, jadi Tuhannya ada. Nah, kalau di Kristen, kau tanya ke Kristen Tuhannya berapa? Saya jawab 1. Di Islam Tuhannya berapa? 1. Jadi ada berapa kalau Islam Kristen? 2. Kau punya 1, saya punya 1. Apa yang salah? Apa jawaban saya salah? Tuhan pencipta langit dan bumi itu cuma... Jangan kau paksa iman Islammu ke Kristen, nanti gak nyambung. Mampus. Sok cantik. Tuhan itu cuma 1, pencipta langit dan bumi itu cuma 1. Hanya saja di antara kita ada yang salah sembah gitu. Tuhan kok 6? Ini sudah rusak duluan ini. Cetakannya yang rusak kayaknya Pak Pendeta. Mau dikasih dodol. Tuhan kok 6? Kalau Oke, selamat siang semuanya. Iya, siang silakan. Iya, Bang Excelmo, selamat siang. Oke. Iya, gimana Bang Excelmo? Iya, Bang, Tuhan apa satu. ini? Oh, Tuhan satu. Ya. Jadi gini ya teman-teman ya, kalau yang kalian yakini itu seperti itu ya, jangan Anda paksakan kita untuk ikut dengan narasi Anda. Kita punya perspektif masing-masing, pendapat masing-masing tentang keyakinan kita, tentang Tuhan kita. Itu. Apakah Anda juga bisa paksakan pada Buddha, pada Hindu? Kok dimilih? Nggak ada yang maksain lo, orang Bang Zuma nanya doang kok tadi. Iya, tapi narasi kan marah ke sana kan. Akan membenarkan diri Anda sendiri kan. Kok di-mute? Saya ngomong santun kok di-mute. Kenapa sih? Pencipta langit dan bumi menurut saudara Excel itu ada berapa? 1. Ya kan sama. Iya, terus apa? Ya kan sama. Bedanya. Pencipta langit dan bumi itu memang satu. Bedanya kita gini Bang Suma. Bedanya di antara kita itu, di antara kita itu ada yang salah sembah. Bukan Tuhan yang disembah, entah Islam atau entah Kristen, karena tidak mungkin Tuhan kita sama. Secara Tuhan Anda roh, sementara Tuhan kami pencipta roh. Kan beda toh? Tapi pencipta langit dan bumi itu satu. Di antara kita ini ada yang salah sembah, bukan Tuhan tapi disembah. Begitu saudara Excel cara mikirnya. Jadi Tuhan itu cuma satu. Udah? Ya. Udah Bang? Sudah. Oke. Ya, baik. Kalau Anda berkata demikian, ya, kan kita berbeda. Seperti yang Nabi Anda katakan, sembahlah Allah negeri ini, negeri Mekah. Kan begitu bunyinya. Nah, apakah ini bisa dipaksakan ke kita, ke Kristen, atau bisa disamakan ke Kristen? Tentu tidak bisa. Kenapa Anda hanya berani ke Kristen, tidak berani ke agama lain? Misalnya contoh, sama juga mereka juga menyembah Tuhan mereka masing-masing. Kenapa Islam itu sasarannya ke Kristen? Kenapa? Saya jawab. Ya, silakan. Yang pertama, orang Kristen itu lebih ke Islam-Islaman daripada ke Kristen-Kristenan. Itu dulu. Anda menyebut Tuhan aja pakai nama Tuhannya umat Islam. Menyebut kitab Anda saja menyebut nama kitabnya umat Islam. Bahkan Paulus Anda sebut Rasul. Jadi Anda itu lebih dominan ke Islam-Islaman daripada ke Yunani-Yunanian. Padahal agama Anda itu dari Yunani. Kitab Anda dari Yunani. Masuk ke Indonesia, Anda kelihatan lebih Islami daripada kami. Itu. Makanya coba Anda lihat Hindu. Hindu percaya diri terhadap Tuhan mereka. Buddha percaya diri terhadap Tuhan mereka. Tapi kalau Kristen, alamak. Sebentar lagi pendeta-pendeta kalian itu dipanggil ustadz, ulama, kiai. Coba lihat misionaris-misionaris. Penampilan, pakai hijab, pakai ala-ala Islam. Iya toh? Berkhutbah. Bukan lagi nama Theos yang kalian bawa. Nama Allah yang kalian bawa. Allah itu apa? Nama Tuhan dalam bahasa Arab.
Makanya kalian ingin tidak basah tapi kalian sendiri main air. Kan sulit itu. Begitu saudara ya. Jadi kenapa Anda itu selalu merasa tersakiti? Ya, karena Anda sendiri yang main api. Coba kalau kitab Anda kembali ke Yunani. Hilangkan semua istilah Al-Quran di dalam kitab saudara. Ngapain kami ngurusin penyembah dewa? Ngapain? Coba saya kasih data bukti ya. 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Padahal di situ kan yang benar adalah Theos. Namun bagi kita hanya ada satu Theos. Theos dalam bahasa Indonesia dewa. Namun bagi kita hanya ada satu dewa, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Aman kan? Ngapain kami masuk-masuk ke situ? Tapi ketika Anda mengatakan Bapa itu adalah Allah, maka Anda memancing kami untuk angkat suara. Begitu, brother. Lanjut. Sudah? Oke. Sudah. Ya. Jadi gini Bang semua. Anda tadi berkata bahwa semua itu kami ambil dari Al-Quran atau bahasa-bahasa dari Islam. Anda tidak melihat jauh ke belakang, ya. Sebelum ada Islam, sudah ada Kristen. Ya, Yunani. Ada pengikut. Diam dulu Bang. Anda tadi ngomong tadi. Oh ya, sorry. Santai aja ya. Ya santai aja. Gitu. Kebiasaan sebagai guru begitu ya Bang. Lanjut. Oh begitu ya. Iya. Jadi Anda di sini memaksakan diri bahwa kami itu mengikuti Anda dengan kata Rasul, nah, semua. Seakan kami itu mengutip dari Al-Quran. Tetapi sebelum ada Al-Quran, sebelum ada Islam, sudah ada Kristen. Dan itu bahasa-bahasa Aramaik ya, itu sudah dipakai sebelum adanya Islam. Bahkan ya orang tua dari istri beliau itu punya nama ya, yang tidak mengarah ke Arab atau ke Al-Quran. Anda sini Anda buta, Anda memaksakan diri bahwa itu punya kalian ya, yang didirikan oleh kalian sendiri, tetapi Anda sendiri dipaksakan untuk mengikuti tradisi orang Arab. Ini agama ini timbul dari apa? Dari tradisi, bukan dari keyakinan. Tradisi. Ya itulah kalian. Contoh, saya bilang tadi Rasul Paulus. Sejak kapan Muhammad jadi Rasul? Kalau memang Muhammad itu Nabi, orang Yahudi akan mengakui dia juga. Bahkan juga Taurat itu akan mencatat tentang Nabi itu, tentang Rasul Muhammad, tentang Nabi Muhammad. Pasti akan mencatat itu. Kenapa harus datang di abad 7? Jauh sekali beda kita. Ya, gitu Bang Suma. Oke, saya tidak menemukan jawaban. Anda cuma curhat. Kitabnya orang Yahudi itu diwahyukan. Misalnya Taurat 1400 tahun sebelum ada abad pertama. Kristen Katolik nanti dilantik diresmikan abad keempat. Berarti kurang lebih 2000 tahun coy. Kitabnya Yahudi, kenapa nebeng di kitab Anda, di agama Anda? Apa haknya Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemah? Itu aja dulu. Terus masuk ke Indonesia, pakai istilah-istilah Islam. Masuk ke Bali, pakai istilah-istilah Hindu. Coba. Kenapa bisa agama kayak usil kayak begitu? Karena memang sudah dari awalnya diminta untuk nyamar seperti domba. Itu agama Anda itu. Anda mengatakan Kristen lebih dulu. Betul. Kristen lebih dulu tapi Yunani. Bukan Arab. Kristen lebih dulu tapi Yunani. Theos, Apostolos, Biblos, Tabiblika. Bukan Alkitab. Bukan iman, oke? Bukan jemaat, bukan nabi, bukan rasul, bukan berkat. Pahami itu dulu. Masuk ke Indonesia, kan Anda bertanya, kenapa Islam usil? Barakallahu fiik. Kenapa Islam itu selalu membahas Kristen? Ya karena Kristen itu merampas istilah-istilah agama Islam dipakai di dalamnya, sehingga lisannya lebih ke Islam-Islaman daripada ke Yunani-Yunanian. Sementara agama Kristen itu agama dari Yunani.
Agama dari Romawi Kristen itu, bukan agama dari Timur Tengah. Agama Anda itu, Anda sadar nggak agama tertua Kristen itu apa? Katolik. Apa hubungannya Yahudi dengan Katolik? Itu aja dulu. Buyut tertua dari agama penyembah kepada Kristus adalah Katolik. Kristus itu Mesias. Orang Yahudi punya. Coba, ada nggak jembatan dari Yahudi ke Katolik? Ada nggak? Nggak ada. Hanya semata-mata ngambil terjemahan kitabnya orang dalam bentuk Septuaginta, resmilah agama Katolik itu. Coba, nabi mana yang mengajarkan kemudian menyembah kepada Kristus? Ada nggak nabi yang ngajarin itu? Nabi mana yang mengajarkan buku Lukas? Nabi mana yang mengajarkan buku Yohanes? Surah-surah Paulus itu nabi mana yang mengajarkan? Tidak ada nabi yang diutus kepada Kristen. Agama Kristen itu agama independen. Agama yang mengkawinkan antara terjemahan kitabnya Yahudi dengan konsep pengajaran pagan Roma Yunani. Digabung, lahirlah Katolik. Nama Yesus dibawa-bawa, nama Yosua Hamasiah dibawa-bawa, supaya dianggap ajaran Kristen itu dari Timur Tengah. Padahal bukan. Agama Kristen itu produk Barat, bukan produk Timur Tengah. Supaya dianggap bahwa agamamu itu dari seakan-akan dari Timur Tengah, maka istilah-istilah Islam biar dianggap. Pakailah Isa Al-Masih, pakailah nama Alkitab, berkat, jemaat, imam, iman, wahyu, ilham, biar dianggap kayak mirip Timur Tengah. Tidak, kawan. Agama Kristen itu murni produk Barat. Bukan Yesus yang mendirikan Kristen, bukan Musa yang mendirikan Kristen, bukan Daud, bukan Salomo, bukan kemudian Yeremia, bukan Daniel, bukan Yosua, bukan. Agamamu itu dibentuk oleh kekuatan Romawi, kekaisaran Imperium Romawi. Sampai di sini paham tidak? Silakan. Udah, oke. Ini aja Anda nggak tahu ya apa arti agama itu. Lantas Anda mengatakan bahwa Kristen Indonesia itu mengambil ya kata agama itu dari Yunani juga. Ya, Anda nggak ngerti juga apakah agama itu bentuk keyakinan kita. Tapi Anda nggak bisa bedakan, ya. Anda nggak bisa bedakan. Tadi Anda mengutip kitab Lukas. Alkitab kita itu mencatat semua orang-orang di Alkitab kita itu yang melihat, yang menyaksikan. Ya, Alkitab kita itu tidak jatuh dari langit, tetapi yang tertuang dalam Alkitab itu orang-orang yang melihat itu, yang menyaksikan itu baru fakta. Ya, berbeda sama kalian, ya, tidak menyaksikan tapi bersaksi, beda loh. Kalau Alkitab kita ini melihat, ya, Paulus mencatat bahwasanya apa? Ketika dia seorang pembunuh, dia bertobat dan dicatat di Alkitab ini, dia bersaksi. Dicatat di Alkitab ini. Lukas, mereka sama-sama dengan Yesus dan mereka melihat. Tapi Muhammad, kalian bersaksi, tapi tidak ada yang melihat. Kan itu koplak namanya. Ya, berbeda semua. Anda memaksakan diri bahwa Anda itu agama dari Timur Tengah. Aduh, sayang sekali ya. Memang benar ya, tapi benar kata Al-Quran Anda, seolah-olah negeri ini negeri Mekah. Kok boro-boro datang ke Indonesia jadi Habib, dicium kakinya gitu. Lebih ditinggikan. Gitu. Anda memaksakan diri juga bahwa itu kami itu mengikuti kalian sendiri, mengikuti tradisi orang Arab, tradisi bahasa-bahasa yang ada di Al-Quran kalian. Sementara Anda berkata bahwa kami itu tidak mengutip sedikit pun ya, atau ya Taurat itu tidak ada sangkut paut dengan Alkitab. Anda lupa ya, nubuatan tentang Yesus itu ada di Taurat. Sementara nubuatan tentang Al-Quran tidak ada di Taurat. Hanya ada itu apa? Nabi palsu. Gitu semua ya. Tapi jangan maksakan diri semua, jangan maksakan diri ya, jangan melepaskan diri. Gitu, jangan membodohi publik gitu. Nah, dengan narasi Anda yang panjang lebar ya, yang memaksakan diri untuk bahwasanya kami itu mengutip dari kalian. Kami nggak cium-cium lantai kok. Kami beribadah menghadap ke atas. Kami tidak beribadah menghadap ke lantai.
Ya, bedanya kita di situ semua. Oke. Oke. Jadi jadi nggak menjawab bentuk, ya. Bentuk Sudah penyembahan. belum. Ini saya tidak membahas tentang penyembahan. Anda kan tadi bertanya, kenapa Islam menyerang-nyerang Kristen? Jawaban saya simpel kan. Saya katakan Islam membahas Kristen karena Kristen itu merampok istilah-istilah Islam Tidak masuk ada ke dalam hubungannya, Suma. Diam dulu, Tidak ada diam hubungan- dulu, diam dulu. Apa Tidak nggak ada ada hubungannya? hubungannya. Apa nggak ada hubungannya? Antara Kalau Islam tidak, Kristen, justru tidak ada karena itu, hubungannya. saudara. Karena tak ada hubungannya, kenapa kalian mencuri istilah Al-Quran? Siapa yang mencuri? Lalu di mana Malu kamu kalian. ambil kata Alkitab? Ini dulu satu Malu dulu. kalian. Dari mana kalian Kalian juga mengambil terakhir. kata Alkitab? Ini dulu, Ya. saya biarkan Anda bicara. Tolong Anda jelaskan Kok di mana mute? Gimana asal sih ini? usul kata Alkitab sampai Bible dari Barat ini menggunakan sampul Alkitab. Oke, Silakan. ya. Pertama, bentar. Saya simpel aja, ya. Mungkin Anda nggak tahu ya tentang latar belakang Alkitab ini atau siapa menerjemahkan Alkitab ini. Orang-orang yang tergabung dalam terjemahan Alkitab itu siapa aja, ya. Pada waktu peluncuran Alkitab di Batavia, ya, itu ada juga Islam di situ. Iya, berarti Ikut tidak menjawab. Diam Berarti dulu sudah terjawab. Anda. Sudah terjawab berarti. Berarti Anda Anda sudah diam dulu mengakui. dong, Anda nggak sudah berani. mengakui. Anda diam dulu. Anda sudah mengakui Mute bahwa saya. ternyata istilah Alkitab itu dipakai oleh orang Kristen karena Iya, pada saya saat masih penerjemahan, Saya masih penerjemahan ada orang Islam salah satunya di situ yang memasukkan ke sana. Anda sudah akui, terima kasih. Nah sekarang permasalahannya, Sudah bisa apakah saya ngomong Kristen semua? sabar? Apakah Oke. Kristen ini adalah sapi yang dicucuk lubang hidungnya? Hah? Sampai nggak ada kekuatan sama sekali untuk merubah. Sedangkan setiap saat kalian bisa merubah dan merevisi kitab kalian. Kenapa kalian tidak bisa meninggalkan istilah-istilah Islam? Ayo. Ada itu waktu Sudah. penerjemahan dulu Sudah. ada yang Islam sampai ada istilah Islam di dalam. Kenapa istilah-istilah itu kalian tidak lepaskan? Kenapa? Kalau kalian itu bukan mengambil dari Islam, kenapa Anda tidak lepaskan itu? Kalau Anda Kok sudah sadar mute? bahwa itu salah terjemah, kenapa Anda tidak lepaskan? Bukankah setiap saat kitab Anda direvisi, dikoreksi? Kenapa istilah Al-Quran tidak dilepas dari kitab Anda yang dari Barat itu? Kenapa? Hayu. Karena kalian itu memang Ya, diajarkan sudah. untuk menipu. Sudah semua? Silakan. Oke, jangan di mute lah, gitu ya, moderator ya. Ini semua. Saya tadi belum selesai bicara, Anda sudah potong saya. Iya, karena Ya. kamu sudah jawab toh. Lu diam dulu. Kamu sudah bilang bahwa kata Alkitab itu diambil karena Kamu kan adanya nggak orang tahu. Kristen yang masuk ke orang Islam yang Kamu masuk kan dalam nggak tim tahu. penerjemah. Udah selesai. Saya belum selesai bicara, ya. Silakan. Lu diam. Silakan. Jangan di Mute, mute teman-teman. Kena. Aduh. Silakan. Ya. Silakan kau mulai kebohonganmu yang kedua. Silakan. Justru Anda yang mulai kebohongan Anda di sini, ya. Kenapa? Tadi saya katakan pada waktu peluncuran Alkitab itu dipanggil Nah, orang. itu lebih dominan Alkitab kau sebutkan. Aduh. Lebih dominan. Kamu lebih Islami. Lu diam dulu. Lebih Islami Hey, daripada lebih Kristiani. diam Daripada dulu. ini agamanya Jangan sendiri kan dipotong, gitu. Jangan Silakan. dipotong, ya. Boleh nggak kalau tidak menyebut Alkitab? Boleh nggak? Kenapa? Apa urusan sama Anda? Tapi kan kamu tahu bahwa kata Alkitab itu Makanya saya disisipkan bilang, oleh umat Islam. Kenapa kamu nggak mau melepaskan kata Alkitab? Ayo. Bukan disisipkan ya. Saya katakan tidak disisipkan. Tetapi Lalu? pada waktu peluncuran Alkitab, ya dipanggillah tokoh-tokoh agama ini. Ya, Terus? salah satunya ada umat Islam. Yang Terus? ikut membantu menerjemahkan bahasa kata Alkitab di situ. Ikut Terus? membantu. Dan Terus? tidak ada penolakan dari mereka. Ya ikut. Terus? Justru Anda di sini datang, ya menolak Terus? itu. Sementara yang lebih tinggi dari Anda, yang lebih pintar dari Anda, itu ikut serta menerjemahkan Alkitab. Nah itu terjemahannya sudah benar tidak?
Justru kalau memang ini salah, kalau memang Alkitab ini mengambil terjemahan dari Al-Quran, kenapa ada orang Islam pada waktu itu tidak Ya, mengkomplainnya? enggak masalahnya sekarang itu sudah sesuai tidak? Kena Benar kau tidak semua, itu? Ya, kena Biblos, kau. benar enggak itu Ya, diartikan kena Alkitab? kau. Benar enggak? Gitu. Apa Benar hubungannya tidak? sama Anda? Justru Benar orang-orang yang tidak? dipanggil lebih tinggi dari Anda. Benar Anda tidak? itu- Berarti kedudukan Anda itu penerjemah, cuma tendang. dengar. Cuma Berarti kedudukan penerjemah yang Islam ini lebih hebat daripada Paulus dan teman-temannya. Karena Sekarang dia saya mampu tanya. merubah. Dia mampu merubah nama Bible menjadi keislam-islaman. Mana harga dirimu? Mana Karena harga karena dirimu? Paulus Mana tidak ada, harga dirimu? sudah tidak ada. Mana Ingat. harga dirimu? Kalau Anda kamu aja itu diskusi membenci kayak anak orang kecil, Arab, ya. membenci Anda- Islam, tapi kitabmu sendiri ke-Islam-Islaman, harga dirimu mana? Ayo. Udah. Ya, ayo. Mana Ya. harga dirimu? Kau Tadi lari Anda ke Islam, berkata bahwa kitabmu. Paulus, ya, Ayo. Paulus dibandingkan dengan Muhammad jauh lebih baik. Tidak ada Paulus. bahas Nabi Muhammad di sini. Tidak ada bahas Nabi Muhammad. Jangan kemana-mana. Ayo, mana harga dirimu ketika kitabmu yang berasal dari bahasa Yunani itu lenyap lantas menjadi bahasa Islam? Mana harga diri lu? Masa tidak bisa kau rubah dari Alkitab menjadi Biblos atau Spanyol? Mana? Ganti dong Spanyol, separuh nyolong dari Yahudi. Iya toh? Ngapain kau pakai istilah Islam? Bisa toh kau rubah. Tadinya Isa Al-Masih, kau rubah sekarang menjadi Yesus Kristus. Itu bisa. Kenapa enggak lepaskan semua istilah Islam di dalam agamamu? Ayo. Pengen kali kau rupanya dibilang Islam. Orang yang niru-niru sesuatu itu Udah. adalah orang yang mengidolakan sesuatu itu. Misalnya nih, ada orang yang fans kepada slang, maka dia meniru-niru penampilannya, rambutnya, bajunya, cara berjalannya, cara isap rokoknya. Kenapa? Karena dia ngefans sama si kakak, personilnya slang. Nah, kalau agamamu ngefans ke Islam, karena kau niru-niru Islam. Begitu, Ayo. Sementara kami Udah. najis mau Udah, niru-niru agama dari barat. Bleh, mau muntah. Tapi kenapa kalian niru-niru Udah. kami gitu loh? Fans banget kalian sama kami. Udah. Hah? Sudah. Jangan di-mute lah gitu silakan. ya. Jangan di-mute. ngomong kosong. Anda ngomong saya Silakan. diam gitu ya. Ya, Oke. jangan ngomong kosong Ya. tapi yang berisi dong. Aduh, memalukan sekali kau ini ya. Ya malu, Masa pasti kau dikatakan malu bahwa- lah. Pasti kau Diam malu. dulu, orang Kamu pasti kayak malu. gini dibilang Karena agamamu ngefans ke kami, ke Islam. Pasti ini kau malu. dibilang berilmu gimana sih Anda? Ya, silakan Kalau Anda orang ngomong. berilmu itu menghargai orang ngomong itu baru berilmu. Silakan Kayak Anda gini bilang ngomong. berilmu. Silakan Anda ngomong. Saya juga ngomong, Anda ngomong terus kok dari tadi. Makanya Anda di mute. Kamu Jangan rupanya- curhat Excel, jawablah. Ngapain Jawab. saya curhat? Jangan curhat. Kenapa kalian ngefans ke Islam? Jawab. Saya itu kalau mau curhat sama Muhammad, sama Allah ya. Oke, Curhatlah sama ya. makhluk roh yang bertanduk 7 bermata 7 Iyalah. itu. Yang cuma pakai Ketimbang- sempak. Curhat sama dia. Ngapain kau curhat Curhat kepada sama batu nabiku? kotak. Ya, diam dulu. Ngapain kau lah. curhat? Kau curhat sama Diam biji dulu. sakarnya Yesus yang digantung di salib itu. Ya. Kenapa kau nggak curhat sama Ya. biji sakarnya Yesus? Kenapa? Kok Bukankah dalam Kolose 2 nomor 9 batu sakarnya Yesus juga adalah Tuhanmu? Semua saya kasih tahu kamu ya. Anjing-anjingnya anjing. Ya. Kolose 2 nomor Anjing 9, Muhammad, batu sakar Yesus adalah penebus dosanya Lu mau hujat ya? Kristen. Lu mau hujat ya? Saya tidak menghujat, itu fakta dalil. Ayo, itu fakta dalil. Kolose 2 nomor 9. Biji sakar Yesus adalah Tuhannya Kristen sedunia. Siapa yang mau bantah itu? Siapa yang mau bantah? Ada Kristen berani bantah saya. Hah? Lubang pantatnya Yesus pun adalah penebus dosa Kristen. Bantah. Salah sendiri siapa suruh nyembah makhluk. Sakit hati kau kan? Dibawa dia bertanya lo tadi teman-teman. Beliau tanya, kenapa Islam itu selalu
bahas Kristen. Kita udah jawab, kita arahkan jawaban kita, entah larinya ke Nabi Muhammad lah, ke Allah lah. Ngapain ke sana coba? Sementara kita membahas istilah-istilah Islam yang dipakai oleh orang Kristen. Larinya ke Nabi Muhammad, entah kemana-mana perginya. Nih dengar nih yang dibawa yang tadi tuh. Dengar, kurangi makan asu biar otakmu itu bisa sedikit berfungsi ya. Saudara Excel, kurangi makan asu. Nanti tabiatmu kayak asu. Lanjut. Salam, apa kabar saudara? Iya, Ya, Bang Rames. baik. Silakan. Iya, jadi tadi saya dibawa Bang Suma sempat bilang ya kalau kitab Kristen kan udah dirubah-rubah seperti itu ya. So itu pasti nggak bisa Ya. nggak bisa dipungkiri itu. Bang Suma bisa bedakan nggak antara terjemahan nggak dengan aslinya? Ya bisa. Kena cuy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alfi. Itu kena tuh Bang Suma itu. Bang Suma kemana? Kena Bennett. Bu teman-teman jangan mirip. Maksud aku gini, Bang Rames. Maksudnya Ya. tadi kan Bang Juma kan bertanya bukan tentang nabi palsu, cuman dia larinya ke nabi gitu, nggak ada sangkut pautnya padahal pertanyaan Bang Juma ke sana. Makanya saya turunkan dan dia juga udah ke arah menghujat gitu loh, Bang Rames. Iya, nggak boleh gitu. Ini apa yang ingin saya tunjukkan ya, bahwa kalau di dalam pemikiran saudara-saudara mengatakan bahwa kitab Kristen itu dirubah-rubah, saudara-saudara biar tahu ya. Ntar saya tunjukkan. Bang Rames, Ya, Gak apa-apa kalau mau nunjukin sesuatu gak apa-apa. nah ini Alkitab kan? Ya, Yang ini terjemahannya Pak. itu terjemahan tahu. Ini terjemahan. Ya. Ya. Kalau bahasa aslinya dirubah nggak? Kalau bahasa aslinya enggak. Oh, Ini terjemahan ini. Kan terjemahan kan dia harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan ini. Kan ada apa yang berubah kayak misalnya tulisan Doloe. Kan sekarang kan bukan Doloe lagi dulu, gitu kan? Atau dahulu gitu. Kan sudah berbeda dia begitu. Nah, ini aja terjemahan punya aja yang berubah-berubah gitu. Guys, Tapi kalau mau kalau record guys sekarang guys, makna- serius. Makna sebenarnya sih enggak, tapi kalau untuk enggak. Nah, saya ingin tadi saya udah menjawab itu ya. Nah, saya boleh bertanya enggak ini? kecil suaranya, Bang. Al-Quran menyatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, Fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakannya itu dari Tuhan. Nah, kalau Pak Rames bilang itu cuman terjemahan paman, sabar dulu, gitu. Sekarang yang disebut sebagai New Testament atau Perjanjian Baru, teman-teman boleh record nih ya, halal teman-teman. Kalau dikatakan bahasa aslinya tidak berubah, bisakah kita pertanggungjawabkan narasi tersebut? Ah, kan gitu enak. Langsung gua buka data gitu. Bang, tolong Bang Peri. Stikernya Bang. Pak Rames. ya gimana? Coba Bang, kita buka dulu di Yohanes pasal 1. Ya, gimana? Yohanes pasal 1 nomor 28. Tes aku nggak noise kan? Enggak, Bang Alfi. Aman. Pak Rames, mana Pak Rames?
Jadi ini ceritanya saya menjawab lagi atau bagaimana nih? Enggak, sabar dulu. Tadi kalau Bapak bilang hanya berbeda pada terjemahan, di sini Pak, saya jelaskan kepada Pak Rames. Yohanes 1:28 kan dikatakan di sini, pada saat Yesus itu dibaptis, hal itu terjadi di Betania di seberang Sungai Yordan di mana Yohanes itu membaptis. Dikatakan di sini di Betania. Nah, kalau kita lihat pada RNKJV, lokasinya itu bukan Betania Pak, tapi Betabara. Testing were done in Betabara beyond Jordan where John was baptizing. Atau kalau kita buka di ILT 3, bahasa Indonesia juga, hal ini terjadi di Betabara, bukan Betania. Di seberang Yordan tempat Yohanes tengah membaptis. Nah, ini kan beda terjemahan nih. Di Betania 1, di Betabara 1. Apakah kedua terjemahannya salah? Tidak. Kesalahan itu terjadi pada original teks. Ya. ILT 3, dia menerjemahkan dari salinan Textus Receptus. Tauta en Betabara, egeneto pirantu Yordano, opohen Yohanes baptizon. Betabara. Betabara nih. Nah, sementara LAI pada terjemahan barunya, dia menerjemahkan dari salinan Westcott and Hort. Tauta en Betania, egeneto pirantu Yordano, opohen Yohanes baptizon. Sekarang keciduk nih. Antara Westcott and Hort dan Textus Receptus nge-mention dua tempat yang berbeda. Satu Betania, satu lagi Betabara. Sekarang kita cek pada peta. Kita cek langsung ke Google, kita buka peta. Apakah Betania dan Betabara itu tempat yang sama? Nah, di sini ketahuannya. Kalau dibilang itu cuma beda terjemahan, sabar dulu gitu. Kita buka ya, kita buka petanya. Gua ngambil dari crutchages.net. Nih, Betani di sisi kanan Yerusalem. Betabara jauh cuy. Betani di samping Yerusalem, sementara Betabaranya di sini tuh. Jadi kalau dibilang cuman terjemahan yang berbeda, oh kakek kalian orang-orang sawah. Gak gitu cuy cara belajarnya. Kalian itu kan hanya diberikan kitab yang full terjemahan. 20 kali ke gereja gak diajarkan bahasa asli. Terus modal omon-omon, oh cuman terjemahan. Alamak. Jadi gimana nih? Yohanes 1:28 dikatakan di LAI itu, hal itu terjadi di Betania, di seberang Sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Sementara Textus Receptus, naskah mayoritas nih ya, Textus Receptus ini mengatakan, hal itu terjadi di Betabara, di seberang Sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Gitu loh. Udah selesai. Ya silakan jawab, mana yang salah? Bang Rames silakan, Ya, kenapa jadi, tidur? Oke. Jadi tadi dikatakan Betabara dan Betania. Nah, kita harus telusuri tempat-tempatnya itu di mana. Ya kan? Kayak begini, misalnya saya kasih contoh, Jawa Timur, katanya di Jawa dengan Jawa Timur, kan itu berbeda tuh, di Jawa dengan di Jawa Timur, ya kan? Padahal tujuannya, ya, lokasi tepatnya di Betania itu, iya kan? Nah, seperti itu. Jadi saudara jangan salah dalam apa mengatakan bahwa berubah, tidak ada perubahan. Ini beda tempatnya Pak. Aduh, sejak kapan dibilang sama Pak? Saya buka peta langsung. Betania di sisi kanan Yerusalem, Betabara itu sama-sama. Dengar dulu. Itu sama-sama. Oh, nah di sini. Itu sama-sama di Israel enggak? Jurus gerejanya keluar di sini. Enggak, sama-sama di Israel enggak? Saya tanya dulu. Ini bukan soal sama-sama di Israel, Dan Bapak. Itu lokasinya di mana? Oi Keripang, dengarkan baik-baik. Oi Keripang, dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik.
Kita baca terjemahannya. Kita baca dari 25. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang datang? Yohanes menjawab, mereka katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Hal itu terjadinya itu di mana? Lokasi Yohanes itu membaptis di mana? Ini bukan soal itu tetap Israel juga, nggak gitu kucuk. Saudara, saya kan udah jawab. Anda mau terima atau tidak itu urusan Anda. Itu bukan soal mau jawab terima atau tidak. Gini. Saya udah jawab. Sekarang udah bisa saya bertanya belum? Atau mau tanya terus nih ceritanya nih? Kalau mau tanya terus jujur aja. Bilang saya mau tanya terus. Enggak, kalau Anda mau tanya. Kalau enggak ada ilmu. Alamak. Loh, saya bilang kalau Anda mau tanya, bilang aja. Bapak, maaf ini Rames, saya nggak ada ilmu untuk menjawab Anda gitu. Jadi Bapak saya kontrak bertanya 17 pertanyaan, nggak boleh kurang. Kurang 1 pertanyaan denda 200.000. Harus 17. Mau bicara soal histori Quranic text, gue udah ready nih bukunya. Halo. Saya boleh izin menjawab tentang Betania? Boleh, silakan. Luar biasa. Dari ini Bang. Saya bertanya dulu. Betania dekat Yerusalem dan seberang sungai Yordan. Terletak di antara sekitar 2 mil dari Yerusalem. Itu Betania yang satu. Yang satunya letak di tepi sungai Yordan sebelah utara Laut Mati. Nah itu Bang. Sudah. Sudahkah? Ini gue tunjukin peta sama aja. Beta-bara itu memang sisi utara Laut Mati, Dead Sea. Beta-bara. Betania ada 2 enggak? 1 doang. Ini Bang. Ini 1 doang gimana? Di sana Betania ada 2. 1 dekat Yerusalem, 1 seberang sungai Yordan. Mana datanya? Saya pengen tahu. Data. Dia kan mengatakan Betania ada 2. Coba buka ini, tunjukin deh. Saya pengen tahu dong datanya. Silakan Bang TJ, itu udah saya besarkan. Silakan, mana Betania ada 2. Bang TJ, ya muka aja dideketin. Coba tunjukin dulu on cam. Bang TJ, tadi kan bilangnya Betania ada 2. Karpet gereja kenapa di mute, nggak dibuka? Apaan tuh? Sudah kah Bang? Apaan nih? Udah miring kameranya. Nggak nampak. Kok takut sih? Apa? Itu sumber dari mana? Itu sumber Beta-bara ada 2. Oh, Beta-bara ada 2. Oh, dia keywordnya Beta-bara ada 2. Lihat Bang. Baca tidak? Oh, keyword pencariannya Beta-bara ada 2. Beta-bara mana? Beta-bara. Oh, Betania ada 2. Enggak, masalahnya gini, Bre. Makanya gini cuy. Udah gini, waktu giliran orang bertanya lagi. Anda yang gua bilang titik Beta-bara ini dimention oleh original teks kalian. Nih, pada Textus Reptus, salinan abad-abad sekarang yang mayoritas, dan itu diterjemahkan ke dalam Indonesian Literal Translation. Hal itu terjadi di Beta-bara. Bukan cuma 1 di seberang sungai Yordan, kamu ngerti tidak? Ya, Beta-baranya di mana? Beta-baranya di mana? Gini loh, gua ngasih TR ya, salinan mayoritas diterjemahkan ke ILT 31
Lalu di KJV juga menggunakan beta bara gitu loh. Nih, moderator. The things were done in Beta Bara beyond Jordan where John was baptizing. Beta Bara, bukan Betani. Moderatornya grogi nih. Moderator grogi maksudnya? Rames, kau diem dulu Rames. Orang lagi ngejelasin kau. Ludahin juga kontar. Enggak, lu cari Betania ada 2. Yang gue mention itu Beta Baranya mana? Beta Bara. Kemit itu Bang TJ. Jadi tidur. Halo. Jangan tidur, Roy. Kau dengar gak bang? Apa tuh? Kau dengar Buka saya bilang? mute ya Bang Rames. Buka mute siapa yang? Hostnya mute. Hei, kau buka apa tuh Wikipedia? Mute. Udah jelas tuh host tuh. Nih, Halo. coba tengok dulu sumber dulu, sumber. Kau buka apa Sumber itu? apa? Apa Kau buka sumber apa itu? Enggak, Kenapa bang? enggak, kau barusan buka apa? Buka apa kenapa? Coba balik lagi yang tadi. Yang mana? Ini kau buka Wikipedia. Maksudnya kau bilang kenapa? Maksud kau ini gimana? Maksudnya menurut kau nih gimana? Gini bre, aku jelaskan pelan-pelan ya. Tadi pendeta Rames ngomong yang beda di dalam Bible kalian itu cuma terjemahan, bahasa aslinya tidak. Aku tampilkan bahasa aslinya pun berbeda. 1. Di dalam Westcott and Hort, salinan textual criticism mengatakan Tauta en Betania Egenito Pirantu Yordano Opohen Yohanes Baptizon. Jadi begini bang, sudah saya paham. Oh jadi begini. Di dalam Alkitab itu di dalam Alkitab ada 2 Betania. Yang satunya Betania itu disebut Beta Bara. Kamu mengerti tidak? Yang ada 2 Betania, satunya biasanya disebut juga Beta Bara. Mengerti tidak? Ini kan yang datanya tunjukin tadi. 2 Betania ini 2 Betania ini. Ya, datanya mana? Datanya apa? Iya datanya Betania disebut Beta Bara itu mana? Gini bro ya. Gini ya. Baca. Itu apa kuclo? Itu AI. Astagfirullahaladzim. Source-nya yang jelas dong gitu. Masa mau jelas yang gimana? Masa di Alkitab disuruh sumbernya mana? Enggak, tunjukkan dulu sumber ke mana? Sumbernya mana? Mungkin. Hah? Enggak, sumbernya mana? AI overview. Alamak. Udah gantian bertanya lagi saudara, kan udah dijawab tuh. Mau Anda terima kan udah dijawab. Betania berasal dari 2 suku kata bahasa hibrid, White dan Ania. Beta Bara berasal dari 2 suku kata hibrid, Bait Abara, Bait Avara. Bait itu rumah. Ania dan Avara beda artinya. 1 pelabuhan feri, 1 perempuan lemah. Itu TJ nunjukin apa sih? TJ nggak jelas. Itu dari mana? Itu dari mana sumbernya? Petanya dari mana? Petanya dari mana? Enggak, petanya tunjukkan linknya. Oh, sarapan pagi Biblika. Oh, Rita Wahyu.
Oh, sumbernya dari Berita Wahyu, Sarapan Pagi Biblika. Coba cari. Itu kan website buatannya Berita Wahyu. Coba dia dapat peta itu dari mana atau buatan sendiri? Oi. Diam dia, weh. Bang. Nah dulu nafasnya masih ada nggak? Pingsan nggak tuh? Hostnya mute orang soalnya. Hostnya kan mute orang, gimana orang mau ngomong? Bukan mute orang Rames, karena gitu. Itu kan udah ada Bang TJ. Lu kan Rames, lu kan bilangnya nggak bisa jawab, makanya diem dulu. Lu gimana sih? Siapa yang bilang nggak bisa jawab? Orang saya sudah jawab dari tadi, saya udah jelaskan lagi. Apa yang kujelaskan? Jadi gini. Udah bisa saya jawab. Kan saya jawab tadi Betania ada 2. Yang ini Betania yang ini disebut kadang disebutkan dengan Beta Bara namanya. Sedangkan Betania di atas ini Betania lain lagi. Nah makanya aku bilang kenapa salah satu salinan kalian itu nge-mention Beta Bara yang notabene itu adalah tempat yang berbeda. Gitu loh. Bukan tempat yang berbeda kayak gini. Dulu Yerusalem. Dari mana enggak berbedanya? Anda tuh kayak Anda mau gini loh. Yang dulu dengan yang sekarang kan beda jauh, saudara. Nama dulu kan Yerusalem, sekarang jadinya apa? Kan Anda gimana ini Anda ini? Bre, ngasih data tuh gini loh. Gua ngambil dari Bible Hub. Dengan nomor strong 962 Beta Bara pada leksikon dikatakan begini. Original kata Beta Bara itu from Hebrew, dari bahasa Ibrani originalnya. Dari 2 suku kata, Bait dan Avara. Bait dan Avara yang artinya apa? House of the Fort atau Piece of Crossing. Sementara Betania, ya gue kasih tunjuk nih. Betania, kita lihat nih, strong numbernya itu 963. Ya, originnya berasal dari mana? Nanti ketahuan di sini nih. Nih. Dari Hebrew juga, White Ania yang artinya tuh house of depression or misery. Berbeda loh. Iya itu dari kamu beda. Ini Bible Hub kuclo. Itu dari kamu dah. Hanya kita udah jawab ya gitu. Sekarang udah bisa bertanya. Bang Rames, jangan mute. Bang Rames. Enggak, sebentar Bang Rames, Bible Hub itu punya Muslim apa punya Kristen sih? Ini website orang nggak sunat, nggak sholat Jumat, pemakan B2. Betul. Bukan website Muslim. Orang masih satu pulau, Pak. Kalau dia udah bilang di Indonesia ya udah beda lagi, saudara. Itu masalahnya. Karena keselamatan itu bukan tahu tempatnya, tapi tahu ajarannya, gitu loh. Betania, dengan saya harus tahu Betania, Bait rumah, Ania depression. Dengar, apakah dengan tahu Betania saya langsung masuk surga? Kuclu. Ya Allah teh. Orang udah jawab tadi Betania, kan udah ada Betania 2 dijelaskan sama teman saya, ada 2 Betania di sana. Lantas Anda lihat, nah Anda mau samakan, Anda buka data di peta yang sekarang map. Nah sedangkan map sekarang itu nggak sama yang dulu, itu berbeda. Nama-namanya saja, nama daerahnya saja bisa berubah loh. Anda gimana sih? Suka-suka kalian lah, capek aku. Udah bisa saya bertanya dulu. Nanya lah. Nah gitu, belajar menjawab dulu saudara, jangan bertanya melulu. Kok tengok fiti-fitiku itu, jawaban semua itu, jawaban sobat kalian itu.
Oke, jadi saya bertanya ya. Nah, ada satu tokoh penting yang kita kenal semua, yaitu Nabi Elia. Tertulis di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Itu sudah terangkat ke surga. Ya. Nah, terus di perjanjian baru di Lukas 24 ayat 51 itu Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga. Nah, itu sampai saat ini tidak ditemukan jasad Tuhan Yesus itu, bahkan Nabi Elia itu. Pertanyaan saya, di saudara yang membawa wahyu, mulai dari yang membawa wahyu sampai kepada sahabat-sahabat, apakah ada tercatat ada yang terangkat ke surga? Silakan. Udah kan? Sekarang kau jual-jual, Tuhan kau udah di gini. Ya, sekarang kau jual-jual, Tuhan kau udah di surga. Aku tadi pengen tahu di mana dalilnya. Lukas 24:51 ke dia. Gua kritisi dulu. Kalian kadang jual-jual dalil itu cuma modal terjemahan. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Surga datang dari kata uranon, bre. Uranon ini surga. Hah? Dikatakan di sini kai egeneto ento eulogin auton autois dieste ap auton kai anepereto heiston uranon. Uranon ini surga. Surga. Pertanyaannya di sini. Di sana kan ada orang yang melihat dia terangkat. Ya kan? Melihat dia terangkat. Masalahnya gini, Pak. Dengar dulu, saudara. Kalau Bapak maksakan uranon itu surga, sementara pada Kejadian 1 nomor 1 pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Langit ini uranon, Pak. NRK epoyesen hoteos ton uranon kaiten gen. Uranon itu langit, bukan surga. Gimana sih? Surga tuh gini loh, surga tuh gini loh. Nih gue tampilin sama kalian Greek ini. Gue pakai Google Translate aja deh. Ya. Pi alpha, rho, alpha, delta, epsilon, iota, sigma, sama omega sigma. Tuh, paradiso. Paradise. Ini surga, bukan uranon. Sementara uranon, kalau kita cek, uranon artinya apa? Sky, langit. Tuhan lu masih gantung di langit, apa-apaan sampai ke surga. Oh, menurut Anda di langit ya? Saya ikut tunjukkan ya yang terangkat ke langit. Tapi disaksikan. Tuhan lu tuh cuma masih tergantung di surga. Tuhan lu tuh nggak sampai ke surga, tergantung di langit. Tunjukkan. Tapi disaksikan oleh orang ya. Ayo silakan. Sama seperti Elia dan Tuhan Yesus. Ayo. Siapa yang saksikan? Yesus kau tuh terangkat ke langit, siapa yang saksikan? Loh, tadi Anda baru baca. Itu paling ini Bang Alfi, si Markus sama si Lukas tuh yang bilang kayak gitu. Oke, kalau kau bilang Lukas, yang melihat word the gospel and when. Nah, ini gue bawa data dari kekatolikan. Nah, gini dong, ngomong tuh pakai data. Katolik identitas, profesional, development, and resource. Anda saya bertanya tentang Anda, itu kitab Anda. Enggak, kau bertanya tapi kau mengkomparasikan dengan Tuhan kau yang di tulang belakang gitu. Saya bertanya tentang kitab Anda. Itu kitab Anda yang di dalam kekatolikan, penulis kitab Lukas itu tidak diketahui the authorship of the gospel which bears the name of Luke. Mau lari tentang penulis gitu. Penulis kitab kok aja nggak jelas gitu. Terus kok jual-jual data. Mau bahas penulis lagi. Gimana ya? Mau bahas penulis lagi. Mau lari dari pertanyaan. Kok lari? Enggak, kok jual kitab Lukas? Yang pertama, itu ada tipuan terjemahan. Yang kedua, penulisnya nggak jelas gitu loh. Saya belum membahas tentang penulis. Iya, yang pertama kok jual kitab Lukas. Belum saya bahas. Lalu
Yang pertama, terjemahannya ada nipu. Yang kedua, penulisnya nggak jelas. Mulai panik. Kok panik sih? Saya ingin tahu saudara. Di dalam data kekatolikan, Gospel Lukas itu tidak diketahui. Terus Lukas menceritakan Yesus yang mana tuh? Yesus yang mana yang naik ke langit itu? Elias sama Isa terangkat ya ke langit ya? Elias sama ini Isa. Enggak, Tuhan kau aja, ngapain kau pakai Tuhan Yahudi? Kau sadar ya, Rames, kau sadar? Yahudi membuang nabi, dipungut orang Yunani jadi Tuhan. Itulah sesembahan kalian. Jadi nggak usah bobo Yahudi. Kalian nggak tahu Me'adil Hayim, kalian nggak tahu mitzvot, kalian pembatal Torah. Udah tunjukkan aja siapa. Apa yang mau ditunjukkan? Kok cuma Lukas penulisnya nggak tahu siapa. Terus LAI menerjemahkannya itu Uranon itu jadikan sorga. Terus Paradiso itu artinya apa? Lucu. Ayolah saudara. Apa yang ayo? Mana orang bertanya kepada Anda tunjukkan kitab yang tidak Anda imani. Bagaimana nih saudara diskusinya nih? Terus kau ngapain juga nanya Quran yang gak kau imani? Hah? Loh, saya kan bertanya dong, kan kita diskusi. Aku juga bertanya. Kan? Aku juga bertanya, sejak kapan Uranon itu jadi surga? Ayolah jawab. Kalau Uranon dipaksakan jadi surga, pada mulanya Elohim menciptakan surga dan bumi. Surga itu ciptaan. Terus kita buka Matius 6. Kita buka Matius 6 nomor 9 kalau nggak salah. Oh bukan, sebelumnya. Apa dikatakan doa Bapa kami itu dari mana mulainya tuh Bang? Jangan lari-lari saudara. Nah, Bapa kami yang di sorga, Bapaknya bertempat di tempat yang diciptakan. Bapaknya terikat ruang dan waktu. Jangan lari-lari saudara. Kok lari-lari? Fokus. Enggak, klaim Yesus ke sorga itu, klaim Yesus ke sorga itu mana dalilnya? Jawab aja, mulai dari yang membawa wajah sampai. Kau ngeklaim Tuhan kau di sorga, aku bantah Tuhan kau masih nyangkut di langit. Kenapa sih ini moderatornya sih? Mute orang. Tuhan kau nyangkut di langit, kalian klaim di sorga. Kalau nggak bisa jawab bilang aja. Saya juga nggak bisa jawab sih. Gak ada yang nggak bisa jawab. Kau tuh bernarasi tentang Tuhan Yesus aja kau fitnah di sorga, padahal dia di langit. Masih mau kau datang besok? Ikuti. Saya kan udah ikuti. Kalau Anda bilang di langit, pemahaman Anda seperti itu, ya udah di langit aja setidak. Langit aja saya ikuti dah di langit aja. Bang Rames, dengerin dulu Bang Rames. Tadi Bang Rames kan mengatakan ngapain kau bertanya-tanya Alkitab sedangkan engkau nggak mengimani. Lah, Bang Rames ngapain nanya Al-Quran? Bang Rames juga nggak mengimani Al-Quran kok. Lalu yang kedua, di situ bukan. Iya sebentar dulu Bang Rames. Di situ bukan Bang Alfi. Host pemahaman kali. Bukan di situ bukan menurut pemahaman Bang Alfi. Sudah salah. Apa sih? Saya jawab dulu ya, saya jelaskan ya. Tadi saya bilang, saya kan bertanya tentang kitabnya dia. Kenapa dia sebelum kitab orang lain yang tidak dia imani? Itu diskusi apa tuh? Yang saya tanya apa, yang dikasih apa? Orang-orangan sawah, kau dengarkan baik-baik ya. Aku dari awal naik bernarasi itu, buka kamera, nunjukin data. Kau di atas cuma jualan obat gitu. Kalian ngapain aja sih 20 kali ke gereja? Orang saya tanya kitabnya, kitab yang dia imani. Loh, buktinya semua dengan Petania dan Mitobara jawabnya pakai omon-omon, angan-angan dan cita-cita. Iya kan saya bertanya dia. Naik, pasang tesis yang diterima cuman terjemahan, bahasa asli nggak di rumah. Oh, dampak kalian kepala sekolah. Astagfirullah. Ayo kita kembali yuk, fokus saudara, fokus. Mana klaim yang Alkitab nggak dirubah-rubah itu mana klaimnya? Aku buktikan original teksnya itu berubah, nggak terbantah. Kenapa lompat-lompat nih saudara ini? Kenapa? Kalau nggak bisa jawab bilang aja nggak bisa jawab. Ngapain nggak bisa jawab? Bertanya kepada yang lain atau kasih kesempatan yang lain yang jawab. Anda gimana sih? Jangan maksa Elia naik ke surga, Yesus naik ke surga. Tahunya nyangkut di langit.
Loh, saya kan udah ikutin Anda, naik ke langit dah, naik ke langit aja, tidak masalah, naik ke langit dah. Saya ikutin Anda nyangkut di langit, nggak sampai ke surga, aduh mak, kasihan. Tunjukin, setidaknya naik ke langit. Kasihan aku. Dan disaksikan, tunjukin, jasadnya nggak ada di bumi, tunjukin, mana ada? Aduh, kasihan aku. Tunjukin, saudara, saya ikuti Anda nih. Tunjukin ada kasihan Tuhan nyangkut di langit. Iya, nyangkut di langit gak masalah dah. Pokoknya saya ikuti Anda. Yang penting jasadnya jangan ada di bumi ya. Tunjukin dah sekarang. Nyangkut di langit. Iya, ada apa? Saya ikuti. Tunjukin dah sekarang. Terus omong-omong Tuhan kami dan di surga. Suka-suka kali lah. Yang bilang paling pintar ini saudara saya. Gak puas digantung di salib, digantung di langit, tergantung. Ya kamu mampu, ayo tunjukin saudara, tunjukin. Aduh ya Allah Karim. Tunjukin yang saya minta tuh. Tunjukin saudara. Yang jasadnya nggak ada di bumi ya, tunjukin. Ayo. Banyak yang jasadnya nggak ada di bumi. Nggak, kan yang mulai dari yang bawah. Ayo saudara, kan Anda mengerti pertanyaan gak sih? Enggak, kau udah lahir kau naik buka tesis. Anda mengerti nggak bahasa Indonesia ini dengan baik? Kau nggak jauh beda sama pendeta-pendeta yang lain, Pak Rames. Kau pendeta, saya jemaat ini saudara. Ya makanya aku bilang kau nggak ada bedanya sama pendeta-pendeta yang lain. Karena cuma lompat-lompat topik. Kau baru naik kau baru naik langsung tesis yang berubah di Alkitab cuma terjemahan. Bahasa asli nggak berubah. Oh keripang. Mending kalian nabung mulai dari sekarang 5.000 sehari, terkumpul 2 juta, jualan kalian di pasar ulat sagu. Sama jemaat aja kamu udah kayak gini, udah panikan gini, apalagi sama pendeta saudara. Gimana nih saudara nih? Enggak loh, Anda dari awal naik-naik bangun tesis. Yang dirubah di Alkitab cuma terjemahan, bahasa aslinya nggak berubah. Bisa-bisanya orang yang nggak bisa baca bahasa asli ngeklaim bahasa aslinya nggak berubah. Itulah Kristen. Membaca bahasa aslinya aja belum pernah, tapi diklaim nggak pernah berubah, paman. Saudara, baru satu pertanyaan dari saya loh. Baru satu aja pertanyaan dari saya nih. Dibuktikan bahasa aslinya berubah. Keluar tuh akrobat virus gereja dia. Gimana? Saya baru satu pertanyaan, saudara. Tadi terus saya tiba-tiba pertanyaan kalian berapa? Tuhan kami dari sorga. Ternyata gantung di langit. Waduh. Berarti nggak ada jawaban nih. Tergantung Tuhannya di langit, cuy. Kalau nggak ada jawaban bilang biar saya Tuhan, saudara. Bang Rames. Orang udah pada menanti di bawah jawaban dari saudara saya. Bang Rames, makanya kalau pakai topi itu jangan terlalu miring. Kan nutupin poninya loh deh. Apa hubungannya? Bang Rames, tapi gini deh Bang Rames. Oke lah, kan di Lukas itu kan Lukas melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu tuh hanya Bang Rames yang mana sih? Yang anak manusia apa Bapak sih Bang Rames? Bang Rames. Duduk apa berdiri? Nggak tahu, di KPR bilangnya berdiri. Nggak tahu yang benar mana itu. Bang Rames. Ayo patungan dah jawab saya dulu. Satu pertanyaan dari saya loh, kasihan loh kalian. Patungan jawab saya. Ayo. Kau pikir bayar perpuluhan? Bantu si Alfi dulu, ayo lah. Orang-orang masa kita menunggu sampai musim jambu nih kan gimana nih saudara nih? Sampai Yesus turun pun ya nggak akan dapat kalian. Yesus itu berada di paradiso yang bahasa Yunani asli ya. Terus kenapa saya pertanyakan itu? Kenapa? Karena setiap manusia pasti inginnya kan terangkat ke sana. Ya kan, semua umat manusia pasti ingin terangkat ke sana.
Termasuk saya juga, makanya saya pertanyakan itu. Kalian tuh umat-umat yang pengennya ditebus ternyata direbus. Oh berarti Rames di langit? Enggak, Kristen ini nih umat-umat yang sangat berangan-angan dan cita-cita. Mereka tuh mengira mereka bakal ditebus, ternyata direbus. Yang jadi rebus di tinja kan? Jadi kurang-kurangilah bergaul dengan terjemahan gitu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menulis kitab dengan bahasa Yunani. Mereka itu bukan orang Depok, apalagi orang Bekasi. Paham? Orang Hindu pede dengan desa negarinya, orang Buddha pede dengan bahasa Palinya, Islam pede dengan bahasa Arabnya. Datang ke Resteng, sampai di tanah Indonesia ke Islam-Islaman terjemahannya, masuk terjemahan ke bahasa Bali, terjemahan aksen-aksen orang Hindu dipakainya, kan kuclu. Ini kenapa sih harus kayak kebunglon-bunglonan gitu? Ida Sang Hyang Widiwasa kalian pakai, kata Allah, Alkitab, fokus Kudus kalian pakai. Ini kayak ada beban berat, Bang Afi udah lari kemana-mana nih. Kalian sebenarnya yang berat. Pertanyaan saya. Bayangkan. Kalau berat. Kalau terjemahan LAI sudah tidak menggunakan kata Allah, Alkitab, Roh Kudus, mau apa kalian? Coba. Pada mulanya logos bersama-sama dengan teos. Harus kan biasa kan lidah kalian ngomong kayak gitu. Harus. Udah nggak usah jawab, dah kita cerita-cerita aja, saudara. Sekarang coba Anda jelaskan. Apakah nama zodiak Paulus? Silakan. Kalian kalau ditanyain nama Bapak Paulus kan nggak akan ada jawaban. Aku nanya zodiak Paulus saudara aja. Saudara mau bertanya aja. Ya bertanya dah. Ini gimana nih? Ini satu enggak, aku tapi mau cerita-cerita. Ceritain dong gimana tuh Paulus lahir kapan, zodiaknya apa? Aduh. Ini bukan bertanya, ini kan cerita-cerita. Ini berat, saudara-saudara, ini berat ini. Apa yang berat? Yang lain masih pada zuhur ya, gantian aja sama Alfi. Bang Alfi sembahyang dulu, diskusi itu ditinggal, itu nggak terlalu apa ya penting. Yang penting itu sembahyang. Alah kau, ibadah sekali seminggu kau, diamlah. Ini Bang Alfi ini ungkapan sakit hati atau gimana sih ceritanya nih? Itu kan fakta. Gini ya, kalian 20 kali ke gereja, ngapain aja jadi bohlam gereja? Hah? Kenapa sih gembala-gembala kalian tuh nggak mau mendekatkan kalian ke bahasa asli? Lucu. Makanya kalian kalau belum baca bahasa asli, jangan tiba-tiba mengklaim bahasa aslinya nggak pernah dirubah. Kalau saudara temukan jawaban yang saya tanyakan tadi, itu saudara bisa hancurkan kekristenan itu dengan semenit saja. Kalau saudara bisa dapat itu jawaban. Apain aku menghancurkan sesuatu yang udah hancur? Itu logika rasional, Pak Rames. Kau bilang saya bisa menghancur. Ngapain saya menghancurkan sesuatu yang udah hancur? Tanpa dihancurkan, ada piring yang udah hancur. Tanpa ku hancurkan barang tuh memang udah hancur. Itu logika rasional. Baju kotor tanpa ku kotorin pun udah kotor tuh. Jadi
sesuatu yang udah hina tanpa aku hinakan pun akan tetap hina. Itu Pak Rames ya. Tanya ini gini Pak, kalian tanpa dihancurkan pun adanya oneness, unitarian, vegetarian, trinitarian, kalian udah hancur sendiri Pak. Pertanyaan saya satu loh, bahkan saya ikuti dia. Jadi, oh ini naik ke langit, saya ikuti dia, iya naik ke langit dah. Jadi tanpa dihancurin pun kalian memang udah hancur di internal kalian sendiri. Tidak perlu umat muslim menghancurkan Kristen, ngapain gitu. Kami itu agama yang rahmatan lil alamin. Nggak kayak kalian omon-omon doang, kasihlah musuhmu, tahu-taunya saking mengasihi, saking kasihnya Kristen nih, pernikahan sejenis pun dihalalkan tuh. Justru saya kasih Bang Arfi, maka saya bilang Bang Arfi gak usah jawab aja. Anggap aja saya belum pernah bertanya kepada Bang Arfi. Kita ngobrol aja, ngobrol biasa aja. Iya, gue ngajak Bapak dari tadi ngobrol-ngobrol biasa. Gue pengen tahu Pak, apakah nama zodiak Petrus? Rames kenapa diam? Ya. Boleh saya jawab? Ya, apa nama zodiak Petrus? Bang Zuma mana nih? Kemungkinan dia ke tempat Novan teman-teman. Bang Zuma kemungkinan ke tempat Novan karena di sana ada yang mau mualaf katanya. Oi Blatung, diam dulu. Gue lagi jawab pertanyaan di bawah. Di Yohanes 21 ayat 25. Terus ayat perenungan untuk saudara di Yohanes 5 39 sampai 40. Itu ayat perenungan untuk saudara. Itu di Yohanes 5 pasal 5 39 sampai 40. Nah, kalau ayat untuk menjawab pertanyaan saudara itu ada di Yohanes 21:25. Apakah di dalam Yohanes 21:25 ada nama zodiak Petrus? Baca saudara, baca, Iqra, baca. Oh. Maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Oh, gitu. Makanya Yesus mempersingkat gitu kan. Nah, gini teman-teman. Jadi dia tuh bukan berdalil tapi berdalih. Gak apa-apa, kita hargailah cara dia berdalih. Masih banyak hal lain yang harus diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat. Oh, jadi ini jawaban dari Matius 16:28. 26:18. Oh, jadi ini jawabannya. Si Anu itu memang tidak ditulis, teman-teman. Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan, oh, jadi itu. Terjawab sekarang, teman-teman. Si Anu itu kenapa nggak dijelaskan? Ayat perenungannya saudara, ayat perenungannya Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Selain ada pergilah ke kota kepada si Anu, teman-teman juga harus tahu yang disebut sebagai Anu itu bukan hanya nama orang, tapi suku juga. Contoh, apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel Anu. 2 Samuel 15 nomor 2. Ini dari kedua belas suku Israel Anu ini suku yang keberapa nih? Anak keturunan Yakub yang keberapa ini? Itu ada nanti di Yakobus 4:13 juga ada tuh kota Anu. Yakobus 4:13. Misalnya kita buka ya, Yakobus 4:13.
Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau esok kami berangkat ke kota Anu. Puji Tuhan. Aduh, ya Allah. Gimana bentuk kota Anu itu? Allah alam bisawab. Alfi pun tak tahu. Nah, Bu Darni mungkin bisa jawab. Bu Darni, selamat siang Bu Darni. Ya bentar ya, kupasang dulu apaku ini. Bahaya. Ya, pasang apaan? Kalah mikrofon sama Bu Darni nih. Ada saudara Alfi, saudara Alfi. Oke. Kamu jangan pusing cari nama, cari yang terangkat ke langit, karena itu lebih penting saudara daripada nama. Ini aku dulu mau mematahkan si Alpi yang sangat pintar ini dulu, yang suka tipu-tipu Alkitab. Tadi kau bilang. Nah sebentar Bu Darni, berarti Bu Darni mengakui Bang Alfi pintar ya? Oh, Mas, ya Allah Bang Alfi. Tadi kan dia bilang si Alpi. Terima kasih saudara semua ya, saya pamit turunnya, makasih berarti, ya. Yahweh-nya Abraham bergantung di langit ya? Iya Alpi. Iya Alpi. Mana kau? Kau bilang tadi Tuhan kami bergantung di langit. Berarti Yahweh-nya Abraham, Ishak dan Yakub yang bicara kepada Musa dari langit, berarti Yahweh-nya Abraham bergantung di langit, gitu menurut? Enggak. Tuhannya Yahudi tidak bertempat. Kau baca itu. Ada ayatnya. Nah, dengar ya. Kalau kalian memang tidak mengimani. Apa? Menipu selalu kalian menipu. Walaupun tak kalian imani, tapi suka-suka jidat kalian mengarang-arangnya. Di mana pula ada bergantung Tuhan di langit? Di surga dia. Ayatnya pun sudah ada. Langit itu termasuk dikatakan itu surga, karena surga itu di atas. Bukan di jadi kalau Yesus tadi kau bilang, kalau Yesus kau bilang tadi mati dan membusuk di tanah, bau busuk, baru jangan kau percayai. Sabar Bu Darni, sabar. Yesus sudah terangkat ke surga. Kau bilang di langit. Darat bisa sabar. Pelan-pelan aja Bu ngomongnya. Enggak, kalian ini perlu, kalian itu dibakar muncung kalian itu. Apa suka kalian mengarang Alkitab kami? Udah kalian mengimani Alkitab, kalian kami aja Bu, jangan muncung kami dibakar. Iya, muncung kalian iyalah. Kan kalian bilang Tuhan kami, Yesus kalian itu sudah sekarang bukan di langit, tapi tergantung di langit. Muncung Ibu aja bakar. Coba, muncung kalian itu coba. Di langit kan Bu, tapi mengobrak-abrik Alkitab kami. Coba kami kalau kami obrak-abrik Alkitab kami, udah kalian geruduk kami. Udah kalian tangkap, penjarakan. Itu pasti di langit Darni. Tapi yang dibahas udah jelas-jelas di Alkitab. Itu kan berdasarkan Yesus sekarang berada di surga. Matius 28 ayat 18. Di langit juga kalian karang-karang. Gimana sih kalian itu? Maunya kalian bertanya. Jangan kalian menjelaskan Alkitab kami. Kami itu yang begitu. Dibahas itu dari Biblos mulu. Bu Darni kok karang-karang sih? Itu kan konteks bahasa aslinya kan uranon. Uranon itu apa? Bu Darni, uranon itu apa uranon? Uranon itu langit. Nah, berarti bukan surga. Jadi Musa berbicara, Allah berbicara, Yahweh berbicara kepada Musa dari jangan langit. Deket mobil Bu Darni, jadi tergantung-gantung Yahweh itu di langit, gitu. Jawab dulu. Ada ayatnya. Musa, Yahweh berbicara kepada Musa dan Abraham dari langit. Berarti tergantung-gantung Yahweh itu di langit, gitu. Makanya kalian inilah. Kalau sudah di surga imanilah. Jangan kalian obrak-abrik kami ini. Ini siapa sih yang ngasih Bu Darni hotspot nih? Putuskan dulu. Gak berani kau kan? Enggak bisa kau jawab kan? Putuskan dulu hotspotnya ya. Siapa yang ngasih hotspot Bu Darni ini? Hotspot apa lagi? Bukan panas kawan-kawan.
yang di typing di bawah. Coba kalian pikirkan, dibilang Yesus kami, sementara kalian pun kamilah umat Muslim lah sebenarnya murid Yesus yang benar. Bu Darni, Kalian bilang, sementara kalian mengejek-ngejek Yesus tergantung-gantung di langit. Gimana sih kalian ini? Gak jelas. Pengikut Yesus katanya kalian. Gak tuli kupingku, semua apologet Islam selalu mengatakan kami sesungguhnya umat Yesus, kalian bilang. Tapi kalian bilang Yesus bergantung di langit. Kalian bilang, aduh, aneh kalian ini, gak bertanggung jawab. Di sana kalian puji-puji Yesus, di sana rendahnya Yesus. Nyatanya Yesus sekarang di surga. Gimana sih kalian? Bukan membusuk di tanah, membau, busuk. Enggak. Kalau membusuk Yesus di tanah, baru jangan percaya. Tinggalkan itu Yesus. Ini enggak. Udah pun dia di surga sekarang. Matius 28 naik 18. Udah belum, Bu? Yesus berkuasa di surga. Udah gini. Bu Darni. Udah Bu. Nggak usah panjang kali lah Bu merepetnya Bu. Mau diskusi Darni, atau enggak ini Bu? Dengerin merepet dulu. aja. Iya, jangan ngomong mulu Bu Darni. Elah. Bu Darni. Pagi udah direpetin mamaku, siang saya direpetin Bu Darni. Iya, Bu Darni dengerin dulu. Bu Darni dengerin dulu. Oke lah di surga. Nah, di Lukas kan mengatakan seperti ini Bu Darni. Mulai sekarang anak manusia itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti kan ada dua pribadi tuh. Yang Ibu Darni tuhankan itu yang mana? Yang manusianya atau bapaknya? Gini ya, oke ya. Jangan potong aku ya, say. Ya, host. Ya, say. Baiklah, biar ku terangkan. Hanya 1 menitnya aku terangkan. Maksudnya duduk di sebelah kanan Allah itu nggak ada satu di kiri satu di kanan. Itu kata kiasan, maksudnya diberikan kekuasaan penuh kepada anak Allah itu yang kelihatan. Karena Yahweh itu kan tak kelihatan. Yahweh itu roh, tak terhampiri. Tak satu pun bisa orang menghampiri. Makanya yang duduk di sebelah kanan itu, itulah anak manusia itu, yang kelihatan itu. Semua diberikan kekuasaan penuh kepada Yesus gitu. Gitu saya. Itu jawabnya. Yahweh kan tak kelihatan. Jangan kasih aku ngomong sama ibu-ibu, kalah. Nah, ini ibu-ibu sama ibu-ibu ya. Yahweh. Aku sekarang udah belajar menyebutkan nama Yahweh, nggak lagi Allah kan. Kalian kan komentar. Luar biasa. Kalau aku sah aja. Terima kasih juga. Terima kasih. Yes. Jadi nanti kan Alpi, jadi jelaslah nanti Tuhan kita berbeda sesuai dengan 1 Tawarikh 16 ayat 26. Di luar dari Yahwehnya Abraham, Ishak dan Yakub, setan, Mamon. Itu bahaya kali buat kisah nanti. Iya, beda. Beda kali kan. Berarti di luar kalian kan nggak berani menyebut Yahweh. Berarti di luar Yahweh kalian bahaya. Yahudi pun nggak menyebut Yahweh. Yahudi pun nggak menyebut Yahweh. Kalau aku bangga ditukar, terus ketahuanlah kita beda. Jadi kalian selama ini tadinya berkuar-kuar. Jadi kalian ternyata beda ya. Dengerin. Kita beda. Di luar dari Yahweh, setan. Bahaya. Dengerin Kristen yang lain. Tuh, bangga kayak Bu Darni. Kalau dirubah, nggak usah pakai kata Allah lagi di kitab kalian. Betul Bu Darni? Betul. Luar karena biasa. Yahweh. Makanya ada hukum ketiga. Jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Ibu Darni kan selama ini nggak tahu. Ibu Darni kan selama ini ikutin kitab sekarang yang sudah diterjemahkan. Ternyata sewaktu memperjemahkan itu, ternyata yang beragama Islam. Baru aku tahu setelah aku udah umur ikut-ikut debater inilah. Kalau nggak tahu Ibu, terus terang aja. Taunya kan translate. Kalau Bu Darni nggak ikut debat-debat gini, nggak tahu ya Bu Darni ya? Nggak tahu, setauku Allah terus gitu. Berarti kalau teruslah kami sebut nanti Allah, berarti hukum ketiga, jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Gak boleh, harus Yahweh. Kalaupun berarti, bahasa Ibrani, Yahweh tetap. Bu Darni, berarti Tuhannya Bu Darni itu Yahweh. Yes. Bukan Yesus dong berarti. Yahweh itu menyatakan diri kepada Yesus menjadi manusia. Berarti Yahweh menjadi manusia.
Nyambung dong. Berarti Yahweh Awalnya jadi manusia, kan Yesus baru ini namanya kan berubah. bersama-sama dengan Yahweh, dengan Firman. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Yahweh, dan Firman itu adalah Yahweh. Ya, gitu dia. Benar. Itu kalau orang yang cerdas menerangkan gitu. Tadi katanya Yahweh. Ya. Iya tadi katanya Yahweh nggak dapat terlihat. Yesus kan dapat terlihat. Dia kan datang menyatakan diri. Nah, Yahweh itu harusnya dia yang menebus manusia turun ke bumi. Makanya ada ayatnya di dalam Yesaya. Yesaya ini nabi Yahweh. Nabi Yesaya mengatakan, "Akulah Yahweh penebusmu. Akulah Yahweh juru selamatmu." Nah, harusnya Yahweh yang menyelamatkan kita dan menebus kita. Dia tidak sanggup manusia jika dia datang ke bumi. Binasa berarti kita. Bu Darni, berarti Yahweh ketika Yahweh menjadi manusia, berarti yang disalib itu Yahweh. Yang disalib itu firman-Nya yang menjadi manusia, yang menjadi daging. Itu yang tersalib, bukan Yahweh-nya. Kalau Oneness kan Yahweh yang dibunuh, Yahweh Kan yang tadi disalib. katanya udah jadi daging Yahweh-nya. Firman-Nya yang jadi daging gitu. Firman-Nya itu menjadi daging. Berarti yang disalib Dia kan itu Yahweh Bu yang Darni, Maha Kuasa. Bu Darni, berarti yang disalib itu secara kemanusiaannya itu bukan Tuhan ya? Tuhan, gelarnya tetap Tuhan. Itu kan gelar. Gelar kan gak bisa mati. Yang mati itu yang datang sebagai manusia. Makanya berarti ada Tuhan dari mati. Ya. Tuhan mati. Tuhan gak bisa mati. Yang mati, jadi yang disalib itu yang apa? datang sebagai manusia itu gelarnya itu gak bisa mati. Yesus Tadi itu bilangnya gelarnya disalib itu tetap Tuhan. Tuhan, penguasa di bumi. Gitu. Jadi yang disalib itu apa? Yang disalib itu kemanusiaannya. Bukan Tuhan. Kan datang sebagai manusia. Kan firman itu telah menjadi manusia. Dan berarti dia bukan di Tuhan ya yang disalib. Iya, yang disalib Yesus, kemanusiaannya yang Yesus. disalib. Berarti Yesus Tuhan bukan yang Tuhan, nggak bisa kan? mati. Hah? Berarti Yesus bukan Tuhan Pertanyaannya ya? Kak Sarah tuh kayak gini Bu Darni, yang disalib itu Gelarnya manusianya itu, itu Tuhan itu Tuhan kan- atau bukan? Yesus itu Tuhan, gelarannya Tuhan itu. Mana bisa itu berkurang lagi tuh? Sebelum lahir, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa, dan yang akan datang. Kan yang akan datang itu kan Yesus. Benar lah. Yesus Bu ini Darni, apa? Yesus ini apa? Yesus itu Tuhan, gelarnya kan Tuhan. Yesus yang mati itu Tuhan. Iya, yang mati itu kemanusiaannya. Kan Tuhan yang mau menebus. Tapi yang matinya Bu Darni, melalui daging. pertanyaannya Kak Sarah itu Melalui daging manusia. itu udah ditebus mati. Iya Bu Darni, manusia yang disalib itu Tuhan atau bukan? Tuhan, gelarnya kan Tuhan. Ya berarti Tuhannya Bu Darni mati kan? Tuhan yang nggak mati, tapi kedagingan itu yang mati. Berarti yang nebus dosa Bu Darni bukan Tuhan, manusia. Ya gelarnya kan Tuhan. Yang Tuhan dong yang menebus. Nah, katanya Tuhan nggak gelarnya mati. Yesus kan Tuhan. Penebusan dosa itu Tuhan yang turun Gelar atau Yesus manusia? Tuhan, namanya Yesus. Nah, yang bernama Yesus yang dalam kemanusiaannya itu Tuhan atau bukan? Tuhan kan gelarnya. Berarti Tuhannya Bu Darni Gelarnya, mati. Gelar. Tuhannya Bu Presiden Darni mati. mati. Yang mati presiden atau Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Ya presiden sampai dulu. Itu kan sekarang ku tanya lah dulu. Sekarang presiden kita presiden Pak Prabowo, ya kan? Gelarnya, ya kan? Jabatannya kan presiden. Telah meninggal Pak Presiden. Kan katanya, siapa yang mati? Presidennya kah yang mati atau nama Pak Prabowo itu yang mati? Kan kedagingan Pak Prabowo yang mati, bukan gelarnya sebagai presiden itu. Begitulah Yesus. Mati, Yesus disalib. Yang mati itu kedagingannya, ini gimana bukan sih? gelarnya Tuhan itu yang mati. Gitu saya. Berarti Yesus manusia. Enak kali menjelaskannya. Bagi yang belajar, kalau nggak Enak belajar kalau memang orang bingung. cuman modal ngomong doang gimana? Kok cuman ngomong doang? Memang begitu. Bu Darni, Ada Yesus dalilnya. ini apa sih sebenarnya? Yesus apa? Apa dek? Yesus apa? Yesus itu Tuhan. Bukan manusia. Datang sebagai manusia. Makanya ada ayatnya 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa yang tidak percaya Yesus datang ke bumi sebagai. Jadi sebelum sebagai manusia, dia kan Yahweh, firman Yahweh. Gitu dia. Oh, berarti pas datang ke dunia dia sudah tidak jadi Sebagai Tuhan. manusia. Yes. Gelar Tuhannya sudah dilepas. Gelarnya Tuhan tetap. Itu nggak bisa dihilangkan. Sudah dibilang malaikat itu.
akan lahir seorang Ya, anak pas Tuhan lahir dan dia juru dari selamat Bunda di kota Maria, Daud. udah hilang gelar Tuhannya. Mana bisa hilang gelar Tuhan? Itu Berarti kan Tuhan yang gelar, mana disalib bisa ini. hilang gelarnya itu? Berarti Tuhan yang dibunuh. Sama kayak presiden tadi. Gimana sih? Aduh, kok Bu payah Darni, sih kalian Bu Darni, nangkapnya. sekarang gini Bu Darni, ketika presiden meninggal, apakah dia masih menggunakan gelar presiden? Kan sudah berganti kan? Sudah Nah, berganti. berarti Prabowo yang misalkan nih, presiden itu namanya si A meninggal, apakah dia masih menggunakan gelar presiden? Kalau Prabowo sudah meninggal, maaf Pak Prabowo, ini hanya menyamakan saja. Aku mencintai Pak Prabowo loh. Jadi kan, supaya kita ini jangan bingung kalian kayak mana gelar itu. Begitulah dengan Yesus. Jadi kematian Yesus di kayu salib, yang mati itu kemanusiaannya yang datang ke bumi. Gelarnya Tuhan itu tidak mati. Dia selama-lamanya sampai hari ini dia tetap Tuhan dan juru selamat. Dia sekarang berada di kerajaan surga. Matius 28 ayat 18. Itu saya. Dan yang akan datang nanti untuk menghakimi dunia. Bu Darni, ada ayat. Bu Darni, Aku tadi kan akan Bu datang Darni, ke dunia untuk Bu Darni menghakimi. sebentar dulu. Bu Darni kan menganalogikan sebagai presiden. Saya bertanya, semisalkan si A yang berinisial A meninggal, presiden ini meninggal. Nah, apakah dia masih menggunakan jabatan gelar presiden? Kan dia kan matilah ini yang presiden baru. Masih gitu lah. menggunakan gelar kepresidenan nggak? Kan presidennya nggak mati-mati. Nama presiden itu tetap berkumandang. Ini kan bicarakan gelar, Bu Darni. Bicarakan gelar. Itulah. Jadi yang mati itu kedagingannya, gitu. Begitulah Yesus kami. Ini yang ditanyain gelar apa kedagingan mulu sih? Ya kan kalian kan bertanya tentang Yesus kami ini yang mati di kayu salib siapa? Tuhan atau siapa kan gitu? Iya, yang mati di kayu salib Yesus, yang gelarnya Tuhan itu. Namanya Yesus. Itulah yang mati, kedagingan itulah yang mati. Nah, sekarang Bu Darni, sekarang aku tanya, semisalkan Bu Darni menjadi RW. Nah, ketika Bu Darni meninggal, apakah gelar RW itu masih dipakai Bu Darni atau sudah digantikan ke orang? Ya, kalau di bumi ya seperti itu dong. Beda dengan Tuhan. Itu nggak bisa ada yang Kan kita bicara di Bu. Tadi kan Bu Darni menganalogikan dengan gelar presiden. Jangan kau samakan Tuhan Yesus dengan manusia RT. Lah, tadi yang menganalogikan presiden. Ini kan kita gelar Tuhan itu tidak akan bisa mati. Kan roh Tuhan itu, gelar Tuhan itu roh, tak bisa mati gitu. Kan itu namanya penguasa. Tuhan itu kan penguasa, gelarnya itu diberikan kepada Yesus. Oke, Bu Darni. Bu Darni kan mengatakan Tuhan itu dalam bentuk roh. Ketika Yesus mati di kayu salib, apakah dia masih ada roh di dalamnya? Ya sudah kembali dia. Berarti sudah bukan Tuhan. Berarti sudah bukan Tuhan dong. Ya kan, melainkan manusia biasa. Dengan Tuhan dia tetap Iya Tuhan kan, Bu Darni, hanya satu Tuhan orang Kristen. Iya sebentar, Bu Darni kan tadi mengatakan Tuhan itu dalam bentuk berwujud roh. Setuju? Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, apakah dia masih ada roh? Di salib keluar dong. Nah, berarti Tuhan sudah tidak ada dalam. Yang mati. Iya sebentar Bu Darni, berarti Tuhan sudah tidak ada dalam kepribadian Yesus pada saat disalib, benar nggak? Kan rohnya udah nggak ada. Memisahkan dirilah dari kematian itu roh. Jasad yang mati di kayu salib itu sudah bukan Tuhan. Setuju? Kemanusiaan, kedagingannya tinggal di bumi. Iya, kedagingannya itu yang mati di kayu salib. Tapi setelah dilihat di kuburan nggak ada dagingnya. Kan nggak bicara di kuburan, kan yang dibicarakan waktu disalib, Bu Darni. Nggak bicara di kuburan dulu. Ini yang kita bicarakan waktu penyalipan. Ketika Yesus mati, kan rohnya sudah tidak ada. Ya, yang disalib itu Tuhan, titik. Yang disalib Tuhan, itulah berarti Yesus. Yang mati Tuhan, berarti yang mati Tuhan. Yang itu gelarnya Tuhan, tidak bisa mati. Yang mati itu kedagingan. Nah, itu. Nah, sekarang aku tanya, bagaimanapun kalian Tuhan, mengatakan kepada orang Kristen yang sudah sebentar, belajar, Bu Darni. tetap itu jawabannya. Bu Darni, sebentar dulu. Bu Darni tadi mengatakan nggak bahwasanya Tuhan itu bentuknya roh. Iya, Yahweh itu roh. Nah, Yahweh sekarang itu aku roh tanya. bentuknya. Sekarang aku tanya, ketika Yesus mati,
sudah mati di kayu salib, apakah masih ada roh? Roh kan nggak bisa mati di bawahnya itu terus, Nah, tapi nggak bisa mati dia. berarti Tuhan sudah tidak ada di dalam jasad Yesus. Siapa bilang? Lah kan rohnya udah nggak ada. Kan bangkit tubuh Yesus kan? Bu Dari, aku nggak bicarakan kebangkitan, yang aku Itu bicarakan hanya ini masih kematian. menggenapi nubuat. Dia mati, menyerahkan nyawanya, lalu dia mati, dikubur di dalam gua, diturunkan oleh para pemuka agama pada saat itu, dan dibawa ke kuburan bicara di kain kebangkitan kapan. dulu. Aku nggak bicara kebangkitan dulu. Ini yang aku bicarakan tentang kematian Yesus. Kematian. Yes. Nah, ketika Yesus mati, rohnya kan udah nggak ada kan? Iya, tapi kan tetap itu tersandang di bersatu dengan Yesus, nama itu, karena hanya kepada Dia itu diberikan Tuhan itu gitu. Karena Yesus ini kan dirinya Yahweh. Yesus ini kan dengar dulu ya. Yesus ini firman-Nya Yahweh turun ke bumi menjadi manusia. Itu. Bu Darni, tadi kan Bu Darni mengatakan Tuhan itu dalam bentuk roh. Cuman kalian kan karena menolak Yesus Tuhan, sekuat tenagalah kalian supaya jangan Yesus ini enggak, Tuhan. Bu Darni, Kan gitu. aku nggak menolak, aku nggak bukannya menolak, aku hanya ingin bertanya. Kan Bu Darni mengatakan Yahweh itu dalam bentuk roh, setuju? Dan berada dalam kepribadian Yesus. Nah, ketika Yesus mati, sekiranya roh itu apakah masih ada atau sudah tidak ada? Terusnya ada itu bersama dengan Yesus. Kedagingan itu yang mati untuk menggenapi. Berarti roh atau Yahweh itu ikut mati, ngikut tersalib. Yahweh mana mungkin bisa mati, gimana sih? Makanya yang datang sebagai manusia itu yang mati. Karena kan melalui itunya bisa daging itu mati. Kalau Tuhan kan nggak bisa berarti mati. Secara kedagingan itu rohnya itu sudah tidak ada dalam pribadi Yesus. Berarti sudah bukan memisahkan Tuhan. diri sementara dari. Nah, berarti ketika perpisahan, Bu Darni sebentar, ketika perpisahan sementara berarti Yesus sudah bukan Tuhan dong. Siapa bilang? Lah kan tadi udah berpisah. Ya, sekarang di surga tetap. Itu kan prinsip kalian. Kalau kami orang Kristen nggak ada mengaku seperti itu. Assalamualaikum Bang Ben, Bang Sel. Pusing aku Bu Darni ini nggak jelas. Apa sih Bu Darni? Gimana sih ini? Lucu ini. Lanjut, tertawaannya lucu ini. Lanjut Bang. Ibu Darni kan kayak gini kan. Ibu bilang tadi sementara, berarti kami nggak bahas tentang itu. Berarti sementara Yesus dia nggak jadi Tuhan gitu. Karena kan dia berpisah sementara. Aku menerangkan supaya kalian agar mengerti. Ya, dimengerti logika ya, jangan imannya. Siapa yang mati itu kan gitu kan? Gini Bu Darni, yang dimengerti itu maksudnya orang memahami itu secara logika, jangan iman ya, dogma. Udah diajari kalian, tapi membangkang. Udah ribuan kali pun diceritakan para apologi Kristen. Tetap kalian menolak. Sama kayak ibu, karena doktrin ngomongnya. Enggak lah, mana doktrin? Lah. Ya memang udah itu pembuatan itu. Kita perjanjian lama, mulai Kejadian sampai Malaki. Di sana sudah dinubuatkan tentang kedatangan Yesus. Lalu di perjanjian baru dikatakan Yesus. Tapi kalian menolak. Apa mau dikata kalau kalian menolak? Imanmu, iman kami, iman kami. Kami secara Kristen menerangkan. Kalau kalian menolak, ya sah-sah saja. Bu, diterangkan kedatangan ya Mesias. Siapa yang nggak percaya? Di kedatangan Mesias ada. Tapi kalau tentang penyalipan, Ibu meyakinkan si Mesias itu yang menurut Ibu Tuhan. Ketika dia disalib, yang meninggal siapa pertanyaannya? Yang meninggal itu Yesus. Tuhan. Di dalam kedagingan. Enggak tanya kedagingan, yang meninggal Tuhan. Ya memang begitu cara menerangkannya. Kenapa pula kalian jadi yang ditanya yang meninggal Tuhan atau tidak? Meninggal ya gelarnya Tuhan itu. Yesus namanya gelarnya Tuhan. Enggak, sebab aku ini Tuhan katanya. Bukan gelar, berarti Tuhan Yesus. Iya kan Yesus yang mati itu kan Yesus. Dia itu berarti, Tuhan. Iya, yang mati Tuhan. Iya. Benar yang mati Yesus yang gelarnya Tuhan. Kalau gelar kan nggak bisa mati. Yesus yang gelar ini yang mati Tuhan. Iya, yang mati di kayu salib adalah Yesus yang datang sebagai manusia yang gelarnya Tuhan. Belum ngerti juga. Yang Yesus yang datang sebagai manusia yang gelarnya Tuhan, dia mati di kayu salib, benar? Yes, ya. Berarti Tuhan yang mati. Aduh, gimana sih kau ini? Iya, Tuhan Yesus yang mati. Iya, Tuhan Yesus yang mati. Siapa? Ya. Kenapa kita malu? Itu kan gelarnya itu Tuhan itu. Oh, berarti selamat di atas berduka cita dalam keadaan sebagai manusia.
Iya Bu, Oh, maksudnya kayak sih. kita turut berduka cita atas kematian Tuhan. Semoga Tuhan diterima sisi Makanya Tuhan. kalau kami ya, Amin. nggak semua sih orang merayakan hari kematian Yesus. Kalau kami umat Advent tidak merayakan kematian karena apa? Sekarang Yesus sudah di surga. Ngapain kami rayakan? Tapi kenapa teman-teman Kristen merayakannya? Kali mereka saking terharunya masih mereka mengimaninya. Nggak apa-apa, nggak salah. Iya, Itu kan Ibu, hanya berarti- mendekatkan kita kepada sejarah Yesus itu. Kalau kami umat Advent sampai hari ini nggak lagi kami rayakan kematian itu karena Yesus sekarang sudah terangkat ke surga. Jadi bagi kami gereja Advent nggak kami rayakan, tapi teman-teman Kristen yang lain juga tidak salah gitu. Kalaupun diadakan itu perayaannya itu, kalau bagi kami dia sudah di surga. Untuk apa merayakan kematian? Dia pun Jadi hidupnya curhat. sekarang di surga. Gitu. Jadi curhat Ibu ini. Maksudnya gini kan Bu, kita ambil lagi ini deretannya ya, tentang peristiwanya. Nah, kan itu disalib dia, benar kan disalib? Ya. Disalib. Nah, Yesus Tuhan atau tidak? Yesus Tuhan dari sebelum dia lahir kan sudah dikatakan. Kita bahas di peristiwa Lukas itu dulu. 2 ayat 11. Engkau akan melahirkan seorang anak yang berasal dari Roh Kudus dan dia akan kau namai Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kan yang disalib Yesus, benar. Ayatnya aja salah itu Bu Darni ngomongnya, itu bukan 2:11 itu. Immanuel nggak? Iya, maksudnya digabung semua. 2:11 Matius bukan 2 gitu ayat bunyinya, 18, Darni. Lukas 2 ayat Darninya 11 suka tipu-tipu digabung. lah. Orang yang cerdas harus nyalar. Oke, yang cerdas harus nyalar. Ini bagus nih, metodenya bagus. Orang cerdas harus nyalar. Ibu, ketika dikatakan Yesus itu Tuhan, benar. Yes. Benar. Dia disalib, benar. Benar. Ketika dia mohon, ya Tuhanku, mengapa engkau meninggalkanku? Dia berdoa kepada diri sendiri atau benar? Nah, dia berdoa masih dalam keadaan sebagai manusia di bumi. Berdoa sama siapa dia? Berdoa kepada keilahiannya. Keilahian Tuhan atau tidak? Keilahiannya Yahweh. Tadi katanya cerdas. Ada di Orang surga. cerdas harus bisa berpikir. Nah, itu cerdas lah itu. Masa nggak ngertos? Iya Ibu. Cerdas Ibu apa kesana. ini? Kalau kayak kau separuh otakmu dek, nggak ngerti kau, nggak nyambung otakmu. Oh, astagfirullahaladzim. Si Sarah nggak nyambung otak kalian, nggak nyambung karena kalian menolak Roh Kudus. Darni jangan kasar kali ya Bu ngomong Bu. Tadi kan Kalian juga yang membuat itu, maka saya bilang karena ini Alkitab kami dan keimanan kami. Kami terangkan kalian nolak. Macam mana kalian tuh memang kasar bicara ya. Ya, kalian juga kasar. Bentar, masuk Kalian dikit. bilang Tuhan kami tergantung tadi. Makanya aku Memang naik. nyatanya Kalian Tuhan bilang Tuhan kami tergantung di langit. Sementara kalian mengatakan kami adalah Bu Darni. umat Yesus yang sesungguhnya. Bu Darni, saya tanya. Berarti yang di kerajaan surga saat ini yang ada Jesus doang, ada Jesus, Henok, ada Allah atau Nabi Bapa, Henok, Abraham, atau ada berapa? ada Elia. Enggak. Enggak, saya nggak bicara yang lain antara Jesus dengan Allah. Iya, dan para Bentar, malaikat. saya mau tanya. Bapak ada nggak di atas sekarang saat ini? Ya, Kerajaan sekarang surga. sudah semua berada di dalam satu tunggal itu. Itulah Yesus. Benar. Udah kumpul. Berarti cuma ada Jesus saja. Ya. Nggak ada apa-apa. Yes. Oke, bisa Bang Sal. Bang Mana Sal ada bisa dua? minta tolong Mana ada satu? Mana ada dua berkuasa di surga? Boleh Bang. Iya kan? Bukain Wahyu 3 nomor 2 Bang Sal. Berapa? Wahyu 3 nomor 2. Wahyu 3 nomor 2. Iya, nomor 2. Oke, bentar Ibu ya, kita pakai data Ibu ya. Wahyu. Pakai data Bu Darni. Wahyu 3 Kita lihat ini. Bu, sopannya Bu, orang muslim ini bicara sama Bu Darni. Aduh, ya Allah Bu Darni. Apa Ibu ini? Aku sayang loh Kan sama aneh loh, kalian tak beriman kepada Alkitab. Kalian menerangkan Alkitab Dibacain. itu Sabar. Siapa? Bu, dari bagian Bu. Bu, silakan. Bentar, biar beginilah dibaca. cara firman Tuhan. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir meninggoy. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Nah, itu di kerajaan surga Jesus bilang di hadapan Allahku. Allah mana lagi tuh Bu Darni? Kalau di Allah itu sendiri. Kok macet? Wah, macet kan Bu Darni? Macet pasti kan? Aku tadi kan yang suruh diam. Wahyu berapa tadi? Ini Wahyu 3 nomor 2. Pan udah Ini kan udah di kerajaan surga dia. Bang Bram, Ya sebentar ya, biar ku buka dalil. Silakan buka Wahyu dalil.
Wahyu 3 nomor 2. Bang Bram, sebenarnya ini udah tahu ketika Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapa. Nah itu. Arti kan ada dua ini kan, ada dua apa namanya oknum. Iya, karena kalian nggak ngerti, kalian bilanglah dua oknum. Wahyu 3 ayat 2 dalam Alkitab memiliki arti bahwa jemaat di Sardis harus bangun dan menguatkan apa yang masih tinggal dan hampir mati. Karena tidak ada pekerjaan mereka yang sempurna di hadapan Tuhan. Ayat ini merupakan ajakan untuk kembali kepada kesetiaan dan menguatkan iman mereka. Itulah arti ayat ini. Di situ menggunakan kata theomoi. Ini kepada jemaat di Sardis, ya. Yang ini ngomong siapa di situ? Yang ngomong siapa? Udah nih. Yang ngomong siapa di situ? Warna merah yang ngomong siapa di situ? Iya. Bangunlah dan kuatkanlah. Yang ngomong siapa di situ yang sedang dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia, firman Yesus yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tidak tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah. Apa yang ini kata Yahweh kepada jemaat yang ada di Sardis. Coba tanya Bang Sal itu warnanya merah nggak Bang? Di sini mau nipu-nipu pula ini di depan saya ini Budar. Di sini warna putih karena pakai Kidung Agung. Oke, kita buka dari ini ya, dari ini ya. Bentar dari apa kita? Tintanya warna merah atau warna hitam itu? Dari sama saya. Suka banget Budar ini bonggong saya ini. Kan udah jawab. Tadi kan kalian tanya siapa yang ngomong ini? Ini Tuhan berkata bangunlah ini siapa kepada jemaat yang di Sardis. Adinda sama merah itu. Apa yang salah di sini? Adinda siapa yang ngomong? Adinda yang ngomong siapa Adinda? Anak Maria itu sendiri. Ya. Nah, Tuhan itu yang bicara kepada jemaat Sardis. Dia bilang di hadapan Allahku. Berarti sama nggak dia dengan Allahnya itu? Beda paman. Beda paman. Ini di kerajaan surga loh. Dengarkan dulu. Ini kan menguatkan. Ayat ini merupakan ajakan. Ini kan arti ayat ini merupakan ajakan untuk kembali kepada kesetiaan dan menguatkan iman orang-orang yang ada di jemaat Sardis. Ibu Budarni. Itu arti ayat ini supaya kalian tahu. Kalian kan nggak beriman di dalam Alkitab ini. Kalian kan hanya cari tahu salahnya yang mana. Sementara kalian nggak tahu apa arti ayat Wahyu 3 ayat 2. Nggak tahu kalian tadi kan kalau nggak ku bilang itu ayat itu menguatkan umat-umat yang ada di jemaat Sardis. Itu Darni. Oke. Itu kenapa itu menyangkal lagi kurang revisinya itu? Kita nggak bertanya apa ini tentang Sardis, enggak. Yang kita highlight adalah ketika sabar. Kalian kan apa penjelasan ayat itu tadi ngomong saya diam loh. Saya ngomong baru 3 kata itu udah potong lagi. Silakan. Yang saya highlight di sini bukan tentang penguatan jemaat Sardis, tapi statement dia ketika dia bilang di kerajaan surga, dia bilang gini, di hadapan Allahku. Menggunakan kata theomoi di situ, Allahku. Berarti dia ini ada di hadapan Allahnya, Budarni. Nah itu berarti kalau dia di hadapan Allahnya berarti dia Allah sendiri, bukan? Simpel itu nalarnya. Oh, Bang Ben, berarti pertanyaan antum Bang Ben, siapakah yang disebut di sini di hadapan Allahku? Berarti gitu Bang Ben ya pertanyaannya. Iya kan dia ngomong tadi tinta merah itu. Berarti yang ngomong siapa? Anak Maria. Silakan ini. Tapi kan kalian nggak tahu kenapa dia mengatakan bangunlah. Tapi kan apa lagi tapi untuk apa? Ya, saya nggak tanya tentang apa yang paling penting kami orang Kristen. Apa arti tujuan ayat itu? Itu yang sekarang kami pelajari. Bukan kami mencari tahu yang mana yang salahnya. Kalau kalian kan sebaliknya. Kalian kan mencari salah ayat itu. Nggak ada yang cari salah, justru di sini itu saya menjelaskan, menunjukkan kepada Buddha. Mana menjelaskan kau bukan kau imanin itu? Di mana jelasnya? Saya ini menunjukkan pada Buddha. Ya? Apa penjelasan ayat tersebut? Coba tanya kau. Apa ayat penjelasan? Apa makna ayat penjelasan Wahyu ayat 3? Kau tahukah? Saya ingin menunjukkan kepada Buddha.